Kayak tadi itu kan karena kita pakai contoh soal, makanya di situ ada surat suara rusak, surat suara yang dikembalikan karena rusak, yang dikembalikan keliru dicoblos sama rusak. Ada juga surat suara tidak sah. Nah, kalau kayak itu kan butuh yang namanya fokus. Ya, di dalam C salinan itu hanya ada kalimat surat suara yang dikembalikan karena rusak dan atau keliru dicoblos. Ya, kenapa adanya? Jadi kalau surat suara yang rusak atau dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos itu nggak punya nilai apa-apa, itu nggak punya nilai. Tapi kalau surat suara tidak sah itu ada nominalnya, ada nilainya yang menyangkut ke jumlah surat suara yang digunakan. Ya, kalau misalnya itu kita gabungin, nanti Bapak selisih nyarinya nih kok kurang 2 di surat suaranya nih. Padahal surat suara tidak sah itu harusnya masuk surat suara sah dan tidak sah. Dan surat suara sah dan tidak sah harus sama dengan surat suara yang digunakan. Ya, surat harus sama dengan surat suara yang digunakan dan harus sama dengan pengguna hak pilih. Kalau pengguna hak pilihnya 512, maka surat suara yang digunakan juga harus 512. Dan surat suara sah dan tidak sahnya juga harus 512. Saya rasa itu aja untuk Sirekap dalam hal ini petugas Sirekap 1 dan 2. Yang ingin saya tanyakan, apakah masih ada petugas Sirekap yang belum dapat notif dari KPU? Artinya setelah isi link belum dapat notif balasan dari KPU. Ada? Notif lewat WA. Notif belum dapat balasan notif. Belum dapat ya. Yang belum dapat Baru daftar lagi. Oh, baru daftar. Tapi ini ayus. Apa berarti daftar tingginya di nanti salah satu dari tadi itu boleh pakai eksekutif. Jadi mungkin pakai posisi Pak atau Pak Oke. Ada lagi yang lain untuk Sirekap? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya coba sedikit tunjukin gimana tampilan dari Sirekap, karena memang Sirekap KPPS ini belum bisa dibuka secara. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dilihat dari sini ya Bapak Ibu sekalian. Ini tampilannya seperti biasa dalam KPU, tampilan ininya. Nah, kalau dibuka dia akan tampilannya seperti ini. Di menu berandanya akan ada tulisan KPPS seperti ini. Dan di sini ada wajib isian yang harus Bapak Ibu isi dulu sebelum masuk ke profil profil ke pengerjaan Sirekap. Bapak Ibu harus ambil data dulu, klik gambar awan, ambil data. Nanti setelah mungkin nantinya kalau sudah bisa masuk ke ini, kita akan coba bikin lanjutan ya. Gitu aja. Mudah-mudahan intinya yang membedakan Sirekap Pilpres kemarin dengan Sirekap Pilkada saat ini adalah kalau Sirekap Pilpres datanya disimpan semua, ditampung di server KPU. Jadi kalau misalnya salah satu HP petugas Sirekap 1 dan 2 misalnya Sirekap lagi dikerjain oleh petugas Sirekap 1, tiba-tiba di perjalanan HP-nya bermasalah, maka bisa langsung dilanjutkan oleh petugas Sirekap 2. Tapi untuk pilkada ini nggak bisa. Kalau Sirekap 1 lagi mengerjain Sirekap, tiba-tiba HP-nya bermasalah, maka petugas Sirekap 2 ini harus pulang dari awal lagi. Intinya gitu, harus pulang dari awal lagi, nggak bisa melanjutkan. Kalau pilkada kemarin bisa langsung dilanjutin. Tapi kalau untuk Sirekap pilkada ini nggak bisa, karena semua data
proses pengerjaan Sirekap masih ada disimpan di HP kita masing-masing sebelum kita nyatakan kita kirim ke server, gitu. Kemudian Sirekap ini dalam pengerjaannya tadi mungkin udah dijelasin sama Pak Wi, ada panduannya, artinya dari 0% sampai semua selesai tahapannya itu harus sampai ke 100%. Kalau masih 78% itu bisa kita lacak, bisa apa yang belum kita lakukan, kenapa belum 100% ini. Itu tinggal kita klik, kita lihat. Kalau di situ biasanya unggah PDF. Nah, unggah PDF, kita buat ke PDF. Setelah itu, nah PDF ini yang nantinya akan kita gunakan untuk memberikan ke hasil di TPS itu ke saksi dan pengawas. Nah, saya rasa itu aja sih tambahannya, karena waktu juga sudah malam. Dan berakhirnya materi ini kita tutup Bimtek KPPS Pilkada tahun 2024. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.